尊贵珍珠，如今被寻回，我在天父手中寄安稳。尊贵珍珠，如今被寻回，主眼中你极其尊荣。主眼中你极其尊荣。主眼中你极其尊荣。Ciameman Ping'an, Salam ibu-ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Apakah masih tetap ada semangat? Harus tetap ada semangat. Walaupun situasi virus corona terus merebak, namun sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu? Amin. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan memasuki ibadah PWMI kita malam hari ini. Mari kita bersedia hati. Saat teduh dimulai. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Walaupun di luar sana virus corona sedang merebak, namun virus corona tidak boleh memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita naikkan satu pujian di dalam kasih-Nya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pujian dan syukur hanya kepadamu Tuhan kami kembalikan. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Malam hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari demi hari Tuhan selalu memberkati kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan selalu menjaga kami dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, malam hari ini kami teringat untuk kaum ibu-ibu dimanapun berada. Ya Tuhan Yesus, sebagai kaum ibu, biarlah mereka boleh menjadi ibu-ibu yang mau melayani keluarga mereka. Dimulai dari diri mereka sendiri untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu persekutuan kami malam ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Roh kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang, mari kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian, sembahkan hati bersyukur.
Bacaan firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, situasi di mana kita ada memperhadapkan kita pada kesulitan. Bahkan mungkin kita ragu akan hari esok. Kita bimbang apa yang kita makan di hari esok, bagaimana keuangan kita di hari esok, bagaimana anak-anak kita di hari esok, bagaimana dengan kesehatan kita. Banyak hal berkecamuk di dalam pikiran kita. Ibu-ibu yang terkasih, melalui pujian yang akan kita nyanyikan ini, mengingatkan kita kembali. Angkatlah wajahmu dan sadarilah, walaupun hujan turun ke bumi, matahari tidak akan berubah. Kita naikkan satu pujian, Tuhan sediakan segalanya.
pada saat malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita renungkan, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu Tuhan kami kembalikan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan. Karena Engkaulah sesungguhnya Allah, pencipta kami, beserta segala yang ada di dalam dunia ini. Engkaulah pemilik kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih sayang dan anugerah-Mu yang terus bersama kami di setiap langkah-langkah hidup kami. Lebih khusus kami bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami perlindungan hingga saat ini. Memberikan kami kesehatan, memberkati kami, keluar masuk kami, Engkau selalu menjaga kami. Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Engkau telah mengeluarkan kami dari berbagai kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Dan pada saat malam hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Mohon pimpinlah kami Bapa, dari awal hingga akhirnya. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu yang kami pelajari. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa sampai pada saat ini ibu-ibu yang namanya COVID-19 atau COVID-19 belum juga reda, belum juga berhenti. Dari bulan 11 pertama kali kita dengar muncul di Wuhan, dan sampai hari ini sudah memasuki bulan Juli. Artinya sudah lebih dari setengah tahun. Sudah 7 bulan ibu-ibu. Dunia ini dilanda dengan COVID-19. Yang tadinya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berharap, dan tentunya semua orang juga yang ada di dalam dunia ini berharap COVID ini segera berlalu. Namun kenyataannya,
kita terus memohon sampai saat ini, virus corona belum juga reda, belum juga berhenti. Bahkan yang kita lihat, virus itu terus melebar kemana-mana dan terus menjatuhkan korban dari hari ke hari jauh lebih banyak. Dan yang terpapar juga semakin bertambah. Dan para ilmuwan tidak bosan-bosan terus berjuang bagaimana caranya supaya mereka bisa menemukan vaksin untuk virus ini. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia ini akan berlalu. Dan yang akan tinggal tetap, tinggal kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 13, kita melihat di sana dikatakan bahwa nubuat akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Yang kekal cuma satu, yaitu kasih Allah. Ilmu pengetahuan akan lenyap. Dan itu sudah dibuktikan. Mungkin tadinya kita tidak percaya dan kita mungkin berpikir bagaimana mungkin ilmu pengetahuan itu akan lenyap. Tetapi dengan kejadian virus corona ini membuktikan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan itu tidak kekal. Ilmu pengetahuan itu akan lenyap dan sudah ada yang lenyap. Perhatikan dunia saat ini. Banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Tidak terlalu acuh dengan yang namanya belajar. Yang dipikirkan saat ini adalah bagaimana menyambung hidup, bagaimana mempertahankan hidup di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung. Kita tidak tahu, ibu-ibu, kapan situasi ini akan berhenti, kapan situasi ini akan berakhir. Bahkan kita tidak tahu hari esok kita bagaimana. Hanyalah pengharapan di dalam Tuhan yang terus menguatkan kita dan kasih Tuhan yang selalu memenuhi hati kita. Itulah yang masih memberikan kita kemampuan untuk terus berani melangkah maju dan melangkah lebih jauh lagi ke depan. Ayat yang ke-7 di sana diberitahu bahwa segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ibu-ibu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini? Dengan jelas dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka apa yang harus kita lakukan? Sementara kita hidup di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Karena waktu semakin dekat, waktu semakin singkat, dan kita tidak tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga tidak perlu tahu. Yang terpenting bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah penderitaan, kesusahan yang sedang melanda dunia ini. Firman Tuhan ajarkan kepada kita yang pertama. Yang pertama adalah kuasailah dirimu. Ayat 7 memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan, yaitu kuasailah dirimu. Penguasaan diri penting di dalam masa sekarang ini.
Kalau kita tidak menguasai diri kita, tidak mengendalikan diri kita, maka iman yang sudah kita bangun akan runtuh. Karena situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita, penderitaan, kesusahan, kesulitan, kekhawatiran, itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mudah marah, menjadi orang-orang yang gampang emosi. Dan emosi itu, amarah itu tidak pernah membuahkan kebaikan, selalu berakhir atau berbuahkan dengan hal-hal yang tidak menguntungkan diri kita, yang tidak menyenangkan orang lain, bahkan bisa mengorbankan orang lain. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, tidak bisa mengendalikan diri kita, dan lalu kita jatuh di dalam dosa amarah, kita jatuh di dalam emosi yang meledak-ledak, maka hidup kita pasti terganggu. Kita pun tidak bisa berbicara lagi kepada Tuhan, tidak bisa bersekutu kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan beritahu kita agar kita menguasai diri kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Nah, ibu-ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya kalau kita sedang berada di dalam situasi marah, kita tidak mungkin bisa berani berbicara kepada Tuhan dengan leluasa. Tentunya kita pasti malu karena kita tahu kita sedang menyimpan kejahatan, menyimpan amarah di dalam hati, tetapi kita berbicara kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi. Kasihilah sesama kita manusia. Nubuat akan berakhir, pengetahuan juga akan lenyap, dan yang kekal untuk selama-lamanya adalah tinggal kasih. Dan kasih yang kekal itu adalah kasih dari Allah, yaitu kasih agape. Kasih yang harus kita miliki dalam situasi saat ini bukan hanya kasih eros, bukan hanya kasih filia, bukan hanya storge, tapi kita butuh yang namanya kasih agape. Dan kasih agape itu, Bapak Ibu, itu adalah kasih Allah. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak punya alasan, kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Kasih Allah itu tidak punya alasan. Aku mengasihi dia karena dia mengasihiku. Tidak ada alasan itu. Kasih agape itu juga tidak menggunakan kata kalau. Aku mengasihi dia kalau dia mengasihi aku. Tidak ada istilah itu. Kasih Allah itu tanpa batas. Kasih Allah itu mengampuni siapapun, tidak memperhitungkan kesalahan satu dengan yang lain. Karena kasih Allah tidak melihat siapa kita, tetapi dia selalu berpikir bagaimana aku mengasihi dia, apa yang harus kulakukan supaya dia baik, supaya hidupnya lebih baik. Tuhan selalu memikirkan yang terbaik untuk kita. Itulah kasih Allah. Artinya adalah tidak menunggu reaksi dari luar untuk mengasihi kita, baru kita mengasihi orang lain. Kuasailah dirimu, tapi tidak cukup hanya menguasai diri. Firman Tuhan bilang yang terutama adalah kasih. Kasihi seseorang itu sungguh-sungguh lahir dari hati. Hati yang tulus, bukan karena sesuatu, tapi benar-benar mengasihi. Dan kasih itu katanya menutupi banyak sekali dosa. Kasih bisa membuat kita memaafkan atau menutupi banyak kesalahan orang itu. Kita mudah untuk memaafkan dia, mudah untuk melepaskan kesalahannya,
mudah untuk membebaskan dia dari kesalahan yang dibuatnya kepada kita. Yang ketiga adalah memberi tumpangan. Nah, memang dalam ayat yang ke-9 ini berhubungan dengan kehidupan pada masa itu, di mana para hamba-hamba Tuhan pada saat itu, kalau mereka melayani, pergi kemana-mana, mau nginap, tidak ada tempat tinggal. Karena waktu itu belum ada gereja. Berbeda saat ini, ada gereja. Ada tempat untuk menumpang tidur di pastori. Tetapi pada masa itu harus tidur di rumah-rumah jemaat. Oleh karena itu, pada saat itu jemaat ini diajak oleh Petrus supaya mereka membuka hati, membuka pintu untuk hamba-hamba Tuhan yang tinggal di dalam rumah mereka, yang menumpang tidur di dalam rumah mereka. Dan selain itu, mereka membuka hati untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Mereka membuka hati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk membuka hati beramal kepada siapa saja. Ibu-ibu yang terkasih, kita melayani. Ini adalah salah satu arti hidup kita di dalam dunia ini, adalah hidup untuk melayani sesuai dengan karunia yang ada pada kita masing-masing. Kesempatan untuk melayani sudah Tuhan beri. Ada yang jadi pengurus selama 2 tahun, ada yang 2 periode, dan kesempatan untuk kita semua, untuk semua jemaat, khususnya ibu-ibu PWMI juga ada. Bagian kita untuk melayani. Apakah dalam pelayanan yang kita lakukan selama ini kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Segenap kekuatan kita, segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Sudahkah benar-benar kita mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan, menyambut Tuhan di setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani? Ibu-ibu yang terkasih, rumah tangga, anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, itu adalah ladang yang ada di depan mata. Bagaimana kita sebagai kaum ibu berperan di dalam pelayanan, khususnya di dalam rumah tangga di masa pandemi ini. Kita tidak boleh hanya sibuk mengurus makanan ibu-ibu. Kita harus membuat hidup kita ini berarti bagi Tuhan. Kita boleh menjadi seperti Marta yang mengurus segala urusan, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita juga harus menjadi Maria yang siap mendengar Tuhan, duduk di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Itu artinya apa? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita ibu-ibu, jangan lagi membuang-buang waktu membicarakan hal-hal yang tidak terlalu penting. Mari kita manfaatkan waktu ini menjadi berkat bagi orang lain, yang membicarakan firman kepada orang lain. Tidak perlu kita sebutkan ayatnya dari mana, tidak perlu kita sebutkan sumbernya dari mana, tapi berceritalah, saksikanlah ibu-ibu kasih Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan ini, agar orang lain menjadi kuat, agar orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Apalagi di tengah-tengah situasi saat ini, kita membutuhkan Tuhan. Kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan di dalam situasi ini. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita, yang bisa mengeluarkan kita dari jerat ini. Ini seperti jerat penangkap burung. Sedikit salah, manusia terperangkap di dalamnya. Dan banyak orang yang sudah mengalami hal itu. Walaupun mereka berjaga-jaga, tetapi mereka jatuh, mereka jadi korban.
maka siapa yang bisa kita harapkan? Hanya Tuhan. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat malam hari ini menolong kita untuk lebih bijaksana mengisi hari-hari dan waktu yang masih ada. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini Engkau ajarkan kami untuk melihat diri kami masing-masing. Di waktu-waktu yang telah kami lalui, mungkin saja sudah kami habiskan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, tetapi penting bagi kami. Namun pada malam hari ini, firman Tuhan ingatkan kami untuk memikirkan kerohanian kami, memikirkan jiwa kami. Dalam sisa waktu yang masih ada, biarlah kami hidup berarti kepada Tuhan dan hidup yang kami hidupi berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah diingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan untuk bisa menguasai diri kami agar kami tidak jatuh di dalam dosa, tapi kami bisa menjaga kekudusan hidup kami. Ajar kami untuk bisa memancarkan kasih Tuhan yang tulus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan buka hati kami untuk melihat orang-orang lain yang membutuhkan uluran tangan kami. Dan berikan kesungguhan bagi kami untuk melayani lebih sungguh lagi, sesuai dengan karunia yang kami punya masing-masing. Dan ajar kami Tuhan untuk berkata-kata sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, agar kata-kata kami menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, bukan yang meruntuhkan, bukan yang menghancurkan, tetapi kata-kata yang sungguh-sungguh hidup, yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Inilah kami malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Kita akan tutup di dalam doa Bapa kami. Selanjutnya kita akan terima berkat. Mari kita berdoa. 主祷文， 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们的永的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Sampai bertemu kembali. 尊贵珍珠，如今被寻回，我在天。